Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Belajar Huma. Baik, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kesebangunan, yaitu kesebangunan pada segitiga bagian kedua. Untuk pembahasan kali ini kita akan membahas dua rumus, dua rumus dalam kesebangunan pada segitiga. Sebelum memulai pembelajaran, kita mulai dulu dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran pertama, kita sudah membahas dua buah segitiga yang sebangun, yang satu berukuran yang lebih kecil, yang satu yang lebih besar. Di mana kedua segitiga itu berhimpit. Nah, sekarang bagaimana kalau dua buah segitiga yang sebangun itu ujungnya saling bertemu? Jadi mirip seperti yang pertama, tapi sekarang mungkin kita kenal dengan model Zoro atau zigzag seperti ini. Nah, ya, kita namakan dua buah segitiga yang sebangun ini segitiga kesebangunan ABCDE, di mana ada dua buah garis sejajar AB dan garis sejajar DE. Mirip ya sebenarnya ya. Kalau sebelumnya ini CDE-nya didempet ke tengah, tapi ini dilepas taruh atas. Atau bisa juga direbahkan, karena kemarin ada yang direbahkan, ini juga bisa direbahkan. Nah, seperti ini. Sama ya. Misalkan ini saya namakan PQRST. PQRST. Jadi sama saja di antara kedua buah segitiga ini, antara ABCDE dengan PQRST itu dua-duanya dua buah segitiga yang sebangun. Di sini kalau PQRST, PQ dan ST-nya yang sejajar. Nah, cara pengerjaannya kita bisa menggunakan dua buah segitiga ini aturan sudut-sudutnya yang mana, sisi-sisi yang bersesuaian yang mana. Ya, tapi untuk mempermudah pengerjaan, kita langsung to the point bahwa seperti kesebangunan pada segitiga yang pertama, kesebangunan segitiga yang kedua ini juga memiliki rumus perbandingan kesebangunan. Nah, kalau sebelumnya kan patokannya dari dua titik puncak, ya, dari titik puncak dua garis sejajar. Nah, sekarang dua garis sejajarnya ini yang satu di atas, yang satu di bawah. Berarti yang atasnya segitiganya yang mana? Berarti yang C ya. Nah, kalau ini patokannya tetap sebenarnya sama saja, mirip. Jadi kalau ini patokannya yang R. Oke, kita fokus yang kiri. Nanti saya buat rumus yang lebih lengkapnya yang kiri. Ya, nah, kesebangunan yang pertama itu kita membuat rumus perbandingan pendek per panjang atau dekat per jauh. Di mana dari patokan titik puncaknya. Nah, ini kita anggap juga titik puncaknya nih. Di mana C titik puncaknya berarti pendeknya itu bisa CD dulu, bisa CE dulu. Terserah kalian mau nulis yang mana. Misalkan kita ke CD dulu, ya. Berarti kita bikin perbandingan, ingat mirip yang pertama, CD per. Kemana lanjutannya? CD apakah ke CA, apakah ke CB? Nah, coba kita lihat. CD, ingat kemarin seperti apa? Nih saya ilustrasi dulu yang kemarin sedikit ya. Ilustrasi dulu. Misalkan ini ABCDE. Oh maaf, salah nih, salah huruf. Harusnya kita bikinnya lurus. ABCDE. Nah, kalau kemarin kan dari titik C gini kan, dekat CD per jauh CA. Seperti itu. Nah, dalam satu garis lurus. Begitu juga yang kedua ini. Berarti kita buat perbandingannya CD. Dari CD, mulai dari titik C ya. CD berarti bukan CA karena bukan satu garis lurus. CD garis lurusnya CB. Berarti CD per CB. Tulis. Paham ya? Jadi yang pendeknya dengan yang panjang ini satu garis lurus. Perbandingannya CD per CB. Berarti yang pendek CE dengan siapa? CE per CA. Gitu ya, sama dengan CE per CA. Begitu juga yang garis sejajar yang pendek, DE per AB. Nah, begitu membuat persamaan perbandingannya. Dan kita ambil dua di antara tiga perbandingan ini nanti untuk pengerjaan. Paham ya? Nah, kalau misalkan di sini berarti mulainya nanti kita bikin perbandingannya rumusnya dari titik mana? Berarti dari titik R, betul. Nah, saya bikinkan satu nih. Kalau dari titik R misalkan saya mau membuat dari R ke P. Oke, RP per apa? RP per RT. Betul. Kan pendeknya RP,
panjangnya RT. RP per RT sama dengan. Nah, kemana habis itu? Coba kalian isi lanjutannya. Ya, RP per RT apa per apa sama dengan apa per apa. Nah, untuk lebih memahami, kita ke contoh soal supaya lebih jelas. Contoh soal yang pertama, segitiga ABCDE adalah segitiga yang sebangun. Diketahui panjang AB, berarti yang bawah ya, 7,5 cm, DE 2/5 BD. Coba mirip nih kayak yang sebelumnya. DE yang pendek ya, 2/5 dari BD. BD itu keseluruhannya dari ujung ke ujung. Jadi DE itu 2/5-nya BD, artinya DE itu 2, BD itu 5. Jadi gampangnya kayak gitu ya. Kalau 1/3 berarti DE 1, BD 3. Sedangkan ini diketahui DE itu 2/5 BD. Berarti DE-nya 2, terus pakai angka saja. Meskipun ini perbandingan, nih 2. Ya, di sini berarti 7,5, oke? DE 2/5 BD. Yang pendek ini 2, ya. Dari ujung ke ujung 5, BD 5, 2/5. Berarti BE berapa? Ini 2, dari ujung ke ujung BD-nya 5. Berarti ini sisanya, BE-nya 3. Betul, 5 kurang 2. Betul banget, 3 yang jawab 3. Nah, terus bagaimana bikin perbandingannya? Yang ditanya panjang CD. Oke. Sebelum pengerjaan kita tulis dulu perbandingannya yang mana, patokannya yang mana. Patokannya berarti dari titik E ya, patokannya dari titik E. Kita tulis perbandingannya dari E kemana? E ke D ya, berarti ED atau DE per pendeknya ED. Pendeknya ED, panjangnya EB. ED per EB sama dengan. Nah, ED per EB pendek per panjang sama dengan. Yang ditanya CD, berarti CD yang pendek per AB. CD per AB. Masukkan nilainya. ED-nya 2, EB-nya 3 sama dengan CD yang ditanya per 7,5. Begitu ya. Lanjutkan. Nah, setelah ini diapakan? Kali silang. Ya, kali silang. Ini CD-nya kan CD per 7,5. Biarkan CD-nya tetap, per-nya pindah ke kiri jadi kali berarti. Berarti tulisnya 2 kali 7,5. Kita tulis sebelah ya. 2 kali 7,5 sama dengan per 3. Ya. 7,5 pindah ke kiri. 2 kali 7,5 per 3 sama dengan CD. 2 kali 7,5 15. Kita tulis CD-nya sebelah kiri ya. Panjang CD sama dengan 15 per 3. Berarti panjang CD 5 cm. Oke, mudah kan ya? Jadi hanya dikali silang saja. Oke, kita lanjutkan. Oke, soal kedua dikasih tahu dua buah segitiga yang sebangun ABCDE. Ya, diketahui panjang AB banding DE. AB yang ini, DE yang ini, 3/5. Jadi kalau dia ada perbandingan, kalau dia merupakan pecahan, langsung aja berarti itu angkanya kita anggap ya. Berarti kita tulis saja AB-nya 3, DE-nya 5. Nah, biar lebih simpel gitu. Nah, ini agak sedikit susah nih yang dikasih tahu nih. BD-nya 24 cm. BD itu dari ujung ke ujung 24 cm. Nah, segini nih 24 ya, dari B ke D 24 cm. C ke D yang ditanya ini X. Oke, tapi masalahnya ini dua-duanya nggak ada. Yang dikasih tahu dari ujung ke ujung. Ya, coba kita pakai logika dulu. Misalkan nih, saya kasih angka yang lain. B ke D, misalkan saya kasih angka B ke D 10. Ya, panjangnya 10 misalkan. B ke D 10. Kalau ini 10, terus C ke D 8. Ya, B ke D 10, C ke D 8. Ini 8. Berarti ini sisanya 2 gitu kan ya? Ini 10 kurang 8 berarti 2. Gitu konsepnya. Kalau B ke D 10, CD-nya 8 berarti BC-nya 2 sisanya. Nah, ini yang dikasih tahu BD-nya 24. CD-nya enggak, yang ditanya nggak ada. X ini berapa? Berarti kalau 10 tadi 10 kurang 8. Berarti ini kalau karena 24 kurang X. Berarti panjang BC kita nulisnya pakai aljabar. 24 min X. Patokannya dari titik mana? Dari titik C. Bikin persamaannya dulu. Yang pendeknya kemana? CB, betul.
bikin CB per panjangnya CD. CD sama dengan yang pendeknya AB, panjangnya DE. AB per DE. Kita tulis dalam bentuk aljabar. CB-nya apa? 24 min X per CD-nya X sama dengan 3 per 5. Kali silang. Nah, kalau X-nya kayak begini harus kali silang kiri kanan nih. 5 ke kiri dikali, X-nya ke kanan juga dikali. Kita tulis. Coba perhatikan cara ngerjakannya nih. 5 dikali pakai kurung ya. 24 min X. Kalau model aljabar kayak gini sama dengan X-nya ke kanan. 3 dikali X. Kemudian R mancur ke dalam aljabar. 5 kali 2 4, 120. 5 kali min X, min 5X sama dengan 3 kali X, 3X. Min 5X pindah ke kanan jadi plus. 120 sama dengan 3X plus 5X. Ini jadi 8X ya. 120 sama dengan 8X. Gitu. Oke. Atau kita boleh nulis 8X-nya di kiri boleh. Kan 8X itu 8 kali X. Berarti dibagi, pindahin lagi. Ya, berarti 120 bagi 8 itu sama dengan X-nya. Berarti berapa panjang X-nya? Berarti X-nya sama dengan 15 cm. Nah, jadi gitu. Ya. Berarti panjang X-nya 15 cm. Jadi ini 15, ini 9. Gitu, BC-nya 9. Oke, mudah ya karena hanya tinggal menambahkan pengerjaan aljabar saja. Baik, sekarang kita materi kedua. Kesebangunan pada segitiga yang ketiga memiliki ciri-ciri seperti ini. Apabila segitiganya itu segitiga siku-siku, jadi kalau kalian menemukan kesebangunan pada segitiga yang siku-siku bisa ditegakkan atau direbahkan. Kemudian pada siku-sikunya itu ditarik garis ya yang membentuk dua buah segitiga yang sebangun. Kemudian dua-duanya siku-siku. Jadi di sini siku-siku lagi. Nah, ini berarti kita tarik garis tegaknya ya. Ini siku-siku lagi. Gitu. Ya. Misalkan ini kita namakan segitiga AB CD. Yang ini misalkan PQRS. Oke. Jadi ciri-cirinya ada segitiga siku-siku, dipotong di siku-sikunya. Ditarik garis ya, kemudian membentuk sebuah segitiga siku-siku lagi. Nah, sebenarnya bisa kita pisahkan dua segitiga ini menjadi dua segitiga sebangun, atau kita mau membuat rumus langsung. Ya, rumus langsung untuk segitiga yang seperti ini. Jadi antara model pertama, model kedua, model ketiga itu punya ciri-ciri yang tertentu. Gitu ya. Nah, kalau modelnya seperti ini nanti kalian bikin patokan sebelum membuat rumusnya adalah dari titik yang titik sudut yang segitiganya siku-siku. Berarti ini titik A. Ya, yang sudutnya siku-siku. Berarti ini titik P. Oke, ini titik A, ini titik P. Coba kita lihat dari A bisa kemana aja nih kalau kita jalan-jalan. Bisa A ke B, bisa A ke C, bisa A ke D. Betul kan? Bisa A ke B, bisa A ke C, bisa A ke D. Nah, berarti dari setiap rumus, dari setiap segitiga bisa dibuat 3 rumus. Pertama, kalau sebelumnya kita bikin perbandingan, dekat per jauh atau pendek per panjang sama aja. Kalau sekarang, kita membuatnya kalau model segitiganya kesebangunan seperti ini kita buat dalam bentuk perkalian, kuadratnya. Jadi bentuk kuadratnya sama dengan bentuk perkaliannya. Jadi modelnya maksudnya seperti ini nih modelnya. Dari A ke B, berarti AB. Kita tulis AB kuadrat. Sama dengan, ingat pendek kali panjang. A ke B, berarti A ke B, ujungnya di B. Pendeknya BC, panjangnya BD. Jadi gitu. Berarti BC kali BD. Nah, mudah ya. BC kali BD. Oke, habis A ke B bisa kemana lagi? Bisa A ke C gitu kan? A ke C. Nah, A ke C. AC kuadrat sama dengan, boleh ke kiri dulu, boleh ke kanan dulu. AC kuadrat, C-nya di ujung. Ya, di ujungnya C, berarti CB kali CD. CB kali CD. Oke. Terus
Kalau ke D, ke atas, AD kuadrat, ujungnya D. Berarti kita bikin dari D perkaliannya. DC yang pendek kali DB yang panjang. Gitu ya, dari ujungnya. Berarti AD kuadrat sama dengan DC kali DB. Paham ya? Hanya tinggal mengalihkan saja nih. Nah, nanti untuk mencari hasilnya kita akarkan di akhir. Oke, coba saya contohkan yang satu ini lagi nih. Kalau misalkan saya mau ke Q, dari P kan titik ininya ya, titik patokannya. Dari P mau ke Q, berarti gimana nulisnya? PQ kuadrat sama dengan P ke Q. PQ kuadrat sama dengan ujungnya Q, berarti QR. QR kali QS gitu ya. Berarti QR pendeknya ya, QR pendeknya QS panjangnya kali QS. Nah, coba kalian teruskan yang dua rumus lagi gimana? Dari P bisa kemana lagi? Terus bagaimana nulis rumusnya? Nah, supaya lebih paham kita ke contoh soal. Baik, diberitahukan sebuah segitiga ABCD ya, dengan panjang AB 12 dan AC 16 cm. Nah, pertanyaannya, berapakah panjang BD? BD-nya berapa? Oke, coba kita lihat nih. BD itu sisi yang sebelah mana? Yang ini nih ya, BD. Nah, berarti patokannya kita bikin rumus dari mana? Yang segitiga yang siku-sikunya dipotong sudutnya. Ini yang A berarti. Kita bikin patokan dari A. Nah, dari A bisa kemana saja nih? Dari A bisa ke B, bisa ke C, bisa AD gitu kan ya. Tapi yang mana yang hubungannya sama BD? Ya, ke AB, betul. Berarti kalau mau kita buat rumusnya, AB kuadrat sama dengan AB kuadrat ujungnya B, BD kali BC, begitu ya? BD kali BC. BD yang ditanyakan muncul tuh. Tapi jadi masalah BC-nya berapa? Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di kelas bahwa materi kesebangunan akan sering memunculkan teorema Pitagoras. Gitu. Nah, berarti kita coba lihat BC ini kan segitiga siku-siku, berarti akan bermain Pitagoras di sini. Nah, masih ingat Pitagoras bagaimana mengerjakannya? Coba lihat video sebelumnya ya. Nah, cara mengerjakannya gini, 12, 16. Dua sisinya kan ada 12 sama 16. Kita sederhanakan, bisa dibagi 4. Dibagi 4 jadi berapa? Ini 3, ini 4. 3, 4. Triplenya berapa? 3, 4, 5. Triple Pitagorasnya 5. Berarti kelipatan 4. Karena kan dibagi 4. 5 kali 4. Jadi 20. Berarti panjang BC ini panjangnya 20. Mudah kan? Berarti tinggal kalian masukkan saja nilainya. AB kuadrat 12 kuadrat sama dengan BD mau kita cari dikali BC-nya 20. 12 kuadrat itu berapa? 144. 144 sama dengan BD kali 20. Ini perkalian, pindah ke kiri jadi bagi, begitu ya. Berarti 144 bagi atau per 20 sama dengan panjang BD. Berapa 144 per 20? Nah, 144 bagi 2 dulu saja. Berapa? 72. Terus ada nolnya 1, berarti desimal 1. Berarti panjang BD sama dengan 7,2 cm. Mudah kan ya? Nah, kalau ini 7,2, kalau ditanya yang panjang CD, tinggal dikurangi. Gitu. Oke, contoh kedua. Diketahui segitiga ABCD dengan panjang AC 3 cm, BC-nya 4. Berapakah panjang BD? Nah, coba kita lihat nih. BD itu ada di sisi sebelah sini. Ya, patokannya dari titik mana? Dari titik A, B, C atau D? Ya, betul, yang jawab titik C, betul. Karena di sini siku-siku terus dipotong gitu ya. Oke, dari C bisa kemana? Bisa CA, bisa CD, bisa CB. Kita butuhnya BD. Berarti kemana C-nya? Ke B, betul. C ke B. Tulis rumusnya dulu. CB kuadrat. Atau kita kasih space dikit nih. Ya, berarti CB kuadrat sama dengan P
pendeknya apa? BD, kan ujungnya B ya? CB, BD per BA. Betul, BD per BA. Maaf, bukan per kali ya. BD kali BA. BD kali BA. Nah, yang jadi masalah kan BD ditanyakan, BA-nya belum ada. Lihat, ini siku-siku, ini 3, ini 4. Tadi triplenya berapa? 3, 4, 5. Betul, langsung aja. Ini sudah nilai dasar, tidak usah kalian sederhanakan lagi untuk mencari triplenya. Berarti ini 3, ini 4, otomatis yang panjang ini AB-nya atau BA-nya 5. Ya. Nah, pertanyaannya BD. Jadi sama aja, mau siku-sikunya direbahin, mau ditegakkan, sama saja ya. Berarti CB kuadrat 4 kuadrat sama dengan BD yang ditanyakan dikali 5. Ini berapa? 16 sama dengan BD kali 5. BD-nya 5-nya pindah. Karena BD yang ditanyakan kali, pindah jadi bagi. 16 per 5 sama dengan BD. Nah, berapa 16 bagi 5? Berapa? 3,2 ya. Kalian harus bisa ngitung sendiri tanpa kalkulator nih. 3,2 cm berarti panjang BD-nya. Mudah ya, hanya mengalihkan, membagi, pindah ruas. Nah, aljabar sederhana, dan diingat dari ketiga kesebangunan ini, dari yang sudah dipelajari, ingat ciri-ciri khusus setiap jenisnya. Oke? Karena biasanya jarang diberitahukan ciri-cirinya, patokannya dari mana, membuat persamaannya dari mana, di mana membuat perbandingannya. Jadi tolong diperhatikan ciri-ciri khususnya yang mana saja. Baik, cukup sekian pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.